Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nasr Bishr bin Al-Harits Al-Harfi, akrab dipanggil Bishr Al-Harfi, ialah salah satu ulama besar yang memiliki keunikan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Ia lahir di dekat kota Marv sekitar 150 Hijriah atau 767 Masehi. Bishr Al-Harfi termasuk sufi agung yang sering disambangi Rasulullah SAW, baik lewat mimpi maupun saat terjaga. Pengalaman hidup sosok yang dijuluki si manusia berkaki telanjang ini begitu unik dan mengagumkan. Dari gaya hidup yang gemar foya-foya di kedai-kedai anggur, berubah menjadi wali besar yang sering berjumpa Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Abdurrahman bin Abu Hatim pernah menuturkan tentang Bishr Al-Harfi. Abu Hatim mengisahkan bahwa Bishr Al-Harfi pernah bercerita bahwa ia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi dan beliau bersabda, "Wahai Bishr, kenapa kedudukanmu lebih tinggi daripada teman-temanmu?" Bishr Al-Harfi menjawab, "Tidak tahu wahai Rasulullah." Nabi pun menimpalinya, "Karena kamu telah mengikuti sunnahku, bantuanmu terhadap orang-orang yang saleh, selalu menasihati teman-temanmu, dan cintamu terhadap sahabatku serta keluargaku. Itulah yang menjadi penyebab derajatmu sejajar dengan orang-orang mulia." Bertemu Nabi dalam mimpi bagi Bishr Al-Harfi tentu bukan merupakan suatu kejanggalan atau bahkan berita yang dibesar-besarkan. Bishr Al-Harfi ialah seorang sosok mulia yang sangat unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dari seorang pemabuk menjadi wali agung yang dihormati dan disegani. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal begitu taksim kepadanya. Kisah tentang Bishr Al-Harfi ditulis dengan begitu indah oleh Fariduddin Attar dalam Taksiratul Aulia. Dalam kitab tersebut, Fariduddin tidak lupa menulis perjalanan keilahian Bishr Al-Harfi. Sewaktu muda, Bishr Al-Harfi merupakan seorang berandal. Suatu hari, dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba ia menemukan secari kertas bertuliskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bishr Al-Harfi pun mengambil dan menyimpan secari kertas tersebut. Bahkan ia membeli minyak wangi untuk memercikkannya pada kertas yang ia temukan. Kemudian ia menyimpan kertas tersebut dengan hati-hati di rumahnya. Pada malam harinya, ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada Bishr Al-Harfi, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku pun telah menyucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu baik di dunia maupun di akhirat." Setelah bangun dari mimpinya, ulama tersebut kaget dan hampir tidak percaya, sebab sepengetahuannya Bishr Al-Harfi merupakan seorang pemabuk, gelandangan, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya. "Mungkin aku telah salah bermimpi," demikian ulama itu berpikir. Karena menganggap mimpinya salah, ia pun segera bersuci untuk menunaikan sholat. Setelah sholat, kemudian ia tidur kembali. Namun sungguh aneh, mimpi yang didapatnya tetap sama. Ulama tersebut mengulangi perbuatannya, yakni berwudu lalu sholat dan kemudian tidur.
Dalam tidurnya, ia tetap mendapati mimpi yang sama. Karena penasaran, keesokan harinya sang ulama pergi mencari Bishr al-Hafi. Setelah dicari kemana-mana, ternyata Bishr al-Hafi sedang mengunjungi pesta minum anggur. Meskipun terganggu dengan pemandangan tersebut, ia tetap pergi ke rumah orang yang sedang berpesta itu dan menyampaikan pesan dari mimpinya kepada Bishr al-Hafi. Mendengarkan pesan yang disampaikan ulama tersebut, Bishr al-Hafi meninggalkan tempat itu dan berkata kepada teman-temannya, "Sahabat-sahabat, aku dipanggil. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Momen itulah yang benar-benar menjadi awal bagi perjalanan spiritual Bishr al-Hafi. Dalam tulisan Fariduddin Attar, sejak itu tingkah laku Bishr al-Hafi berubah. Ia bukan lagi sosok pemabuk dan gelandangan, namun hatinya begitu menyala hingga diangkatlah derajatnya. Sejak itu pula, Bishr al-Hafi tidak pernah lagi memakai alas kaki. Dari hal tersebutlah asal julukan si manusia berkaki telanjang yang kita kenal sampai sekarang. Maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya. Barangkali Bishr al-Hafi tidak pernah berpikir sedikit pun tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah dirinya menjadi pemujanya dengan kegilaan yang sempurna. Dan barangkali ia juga tidak terbersit sedikit pun seorang pemabuk tiba-tiba disucikan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat kilat terbang mempersembahkan sembah sujud kepadanya. Hidup memang tidak pernah bisa diduga. Hanya dengan belas kasihnya dan syafaat nabinya, seorang bisa diperkenankan mencium wangian ilahi. Dengan demikian, ia pun menyadari bahwa segala hal yang ia jumpai dalam alam semesta merupakan kehendaknya. Itulah yang dialami Bishr al-Hafi. Sejak itulah orang-orang membicarakan Bishr al-Hafi, bahkan mencari-cari tempat persembunyiannya untuk dimintai nasihat dan doa. Kebanyakan orang yang terheran-heran akan anugerah yang diperoleh Bishr al-Hafi bertanya-tanya, apa sebenarnya laku hidup atau amalan khusus Bishr al-Hafi sehingga derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disegani sekaligus dihormati. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik segala rahasia. Kejadian yang dialami oleh Bishr al-Hafi merupakan sebuah anugerah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Bishr al-Hafi begitu meneladani akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang dimaksud ialah kasih sayangnya kepada fakir miskin, sebab siapa saja yang mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada para fakir, maka ia akan disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sangat mungkin bila Nabi pun mengunjungi orang-orang tersebut lewat mimpi sebagai wujud cinta dan kasih sayang beliau. Itulah salah satu amalan yang paling mujarab agar bisa berjumpa dengan Nabi. Dalam sebuah kisah, pada suatu musim yang begitu dingin, Bishr al-Hafi melepaskan baju yang ia kenakan. Orang-orang saat itu pun terheran-heran melihat tingkah Bishr al-Hafi, sebab kebanyakan orang akan mengenakan pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin. Namun Bishr al-Hafi justru melepasnya seolah menantang dingin yang menggerogoti tubuhnya. Setelah ditanya mengenai alasannya melakukan hal itu, Bishr al-Hafi menjawab, "Aku teringat orang-orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membantu mereka. Oleh karena itu, aku ingin turut merasakan penderitaan mereka."
Kecintaannya kepada orang-orang miskin itulah yang menjadikan hatinya semakin melekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatiannya yang begitu besar kepada orang-orang yang terlantar nasibnya menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi teman setianya yang selalu datang mengunjunginya dan menghiburnya dalam mimpi-mimpi yang indah. Kecintaan Bishr al-Hafi kepada orang-orang miskin merupakan akhlak yang ia teladani dari Rasulullah SAW. Andai Rasulullah SAW tidak mencintai orang miskin, maka Bishr al-Hafi pun juga tidak melakukannya. Oleh karena itu, ia pun menumpahkan kepeduliannya kepada sesama, mencurahkan kasih sayang terhadap orang-orang fakir. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang diikuti oleh Bishr al-Hafi. Sikap yang ramah kepada fakir miskin selalu ia tunjukkan selama hidupnya. Sikap tersebut pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam laku spiritualnya. Dan Bishr al-Hafi tidak pernah merasa hina karena sikap rendah hatinya tersebut. Justru sikapnya tersebut menunjukkan penghargaan setulus-tulusnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan karena sikap tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Bishr al-Hafi. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti dua jari ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, tidak heran bila Bishr al-Hafi mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni menghormati dan memuliakan fakir miskin. Karena besarnya kepedulian Bishr al-Hafi kepada fakir miskin, jadilah ia sosok yang mengagumkan. Rasulullah SAW yang sering datang dalam mimpi-mimpi Bishr al-Hafi merupakan salah satu bukti betapa ia dicintai dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama sebesar Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak sungkan berguru kepadanya. Karena Imam Ahmad berguru kepada Bishr al-Hafi, sampai-sampai murid Imam Ahmad pun bertanya-tanya kepadanya dengan penuh keheranan mengenai Bishr. Ketika ada murid yang memprotes alasan Imam Ahmad berguru kepada Bishr al-Hafi, Imam Ahmad menjawab, "Kalau soal ilmu-ilmu hadis atau ilmu-ilmu agama lain, saya memang lebih alim ketimbang Bishr. Namun terkait ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang paling luas pengetahuannya." Pengakuan Imam Ahmad tersebut menunjukkan betapa dalamnya ilmu ketuhanan Bishr al-Hafi. Misalnya ilmu tawakal yang menjadikan banyak orang terheran-heran sekaligus kagum kepadanya. Ketawakalan Bishr al-Hafi meniscayakan keyakinannya bahwa satu-satunya tempat bergantung ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak risau oleh apapun, segala cobaan termasuk hidup melarat sepenuhnya ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal Bishr itulah yang benar-benar mengagumkan para ulama pada zamannya. Dengan tawakal, Bishr al-Hafi sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menopang hidupnya, dan ia pun meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi senantiasa menjadi imam yang akan menunjukkan jalan baginya. Oleh karena itu, tak heran jika Bishr al-Hafi sangat rendah hati dalam menjalankan kehidupannya. Wajahnya selalu memancarkan aura ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan yang tak terbandingkan. Para ulama pun terpesona kepada Bishr al-Hafi. Ketawakalan yang telah mendarah daging dalam dirinya benar-benar menjelma menjadi sekuntum bunga kebahagiaan. Karena itu, banyak orang berdatangan untuk meminta pencerahan darinya.